Dah beli salak ke tengah pekan, jangan lupa ke Pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Sopwan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petir dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Ya. Saya berharap semua teman-teman, sahabat petir, para penambang Bitcoin dalam keadaan sehat walafiat, ya, tetap bisa melanjutkan kegiatan seperti biasanya. Kemudian tidak lupa melakukan kegiatan rutin, melakukan penggalian atau penambangan petir atau koin, ya. Dalam hal ini kita semakin hari semakin dekat dengan KYC, ya. KYC massal yang ditunggu-tunggu semua orang. Ya, dapat informasinya sih nggak lama lagi, antara bulan Februari ke Maret ini. Kemudian dilanjutkan dengan mainnet, kemudian sudah otomatis para penambang petir bisa berlapang dada dan lega, ya, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada, informasi-informasi yang disampaikan core team melalui pay browser, apakah itu di Twitter, di Instagram, di Facebook, dan lain sebagainya. Dalam hal ini saya ingin mengingatkan teman-teman para penambang petir dimanapun berada. Kelihatannya gampang ya, mudah ya, hanya menunggu KYC. Tapi dalam hal ini perlu saya ingatkan, KYC itu yang kita tunggu-tunggu tak bisa dibuat main-main. Bukan hal yang sembarangan. Kenapa? Kita mengikuti KYC itu ada peraturan dan ketentuannya yang dikeluarkan oleh core team, aturan jaringan Pi. Yang pertama, ya, anggota pioner yang memiliki akun hanya boleh satu akun saja. Jadi satu akun, satu Pi, manusianya nyata. Kemudian nantinya mengikuti prosedur-prosedur resmi, ya, kemudian memasuki data-data dalam aplikasi dan media Pi. Ini orangnya harus satu, tidak boleh lebih. Satu orang hanya boleh memiliki satu akun Pi. Yang kedua, ingin mengingatkan lagi, ya, ini peraturan dari core team. Jaringan Pi ini bukan proyek uang cepat. Hanya akun yang lolos verifikasi identitas yang akan masuk ke mainnet, lulus KYC Pi. Nah, ini dia. Jadi ini bukan uang kontan, uang cepat yang bisa kita dapatkan, ya. Semuanya melalui mekanisme dan proses. Ya, banyak orang beranggapan bahwasanya kalau sudah KYC selesai semua. Di sini ada aturan mainnya, tidak sembarangan. Yang pertama, di dalam KYC kita memasukkan identitas kita yang pasti, ya, tidak boleh main-main, tidak boleh diganti-ganti lagi. Satu kali masuk, yang terakhir KYC ini baku. Salah memasukkan data atau berulang-ulang, ya, dengan maksud-maksud tertentu, kita akan di-banned langsung. Hangus kita punya Pi semuanya. Jadi teman-teman, ini banyak ya, termasuk mungkin saya sendiri. Ingat email, lupa password. Kemudian yang kemarin kita daftar pakai email yang mana, password yang mana, kadang kita lupa. Jadi perlu diingatkan, catat yang pasti-pasti saja. Ya mungkin dari sekarang kita sudah bisa mempersiapkan email yang mana yang mau kita masukkan. Kemudian passwordnya apa. Apakah melalui jaringan telepon, ataukah melalui nanti kita mendaftar pakai nomor handphone. Ada yang bilang, "Mbak, awak punya handphone hilang, nomornya pun tak bisa dipakai lagi, gimana itu?" Nah, ini perlu dipersiapkan dari sekarang. Jaga yang pasti-pasti saja identitas kita yang mana yang mau kita gunakan. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, ya, wallet itu ada di Pi browser, ya. Kalau kita tidak mendownloadnya, jangan harap kita bisa bermain di Pi Network.
Jadi setiap pioner harus membuat secepatnya daftar di P-Browser. Jangan ditunggu-tunggu lagi, ini sangat penting. Jadi kasihan ya yang setiap hari kita sudah menambang tepat waktu, tetapi kita tidak mendownload P-Browser. Di dalam P-Browser itu ada kunci dan jawaban semua tentang P-Network. Apakah kita mau cari nanti marketplace, atau kita membuat dompet wallet, atau kita mendapat informasi-informasi terbaru, itu adanya di P-Browser. Segera buat yang belum membuat. Yang sudah buat, alhamdulillah, sering-sering dibuka. Cari-cari informasi di situ. Verifikasi akun Anda dengan setidaknya Facebook atau nomor telepon, tambahkan email dan kata sandi yang betul-betul Anda hafal, tidak mudah ditebus orang. Sebagai fitur keamanan, tambahan membuat keputusan penguncian P. Diberitahu tentang utilitas P dimaksud. Ketika dunia semakin digital, cryptocurrency adalah langkah alami. Berikutnya dalam evolusi uang ya. Jadi orang sekarang tidak memegang uang tunai lagi, semuanya digital. Semua uang itu ada dalam genggaman handphone. Harus kita persiapkan itu. Pi adalah mata uang digital pertama untuk orang bisa mewakili langkah maju yang besar dalam adopsi cryptocurrency di tingkat dunia. Tim inti Pi telah mengembangkan solusi KYC. Percontohan awalnya akan mendaftarkan yang 100 perintis. Sudah, diulangin lagi 100 perintis, ada yang 550 dari perwakilan negara. Semuanya sudah dilakukan. Ya, ini yang terakhir nanti KYC massal. Kenapa? Testnet sudah dilalui semuanya. Dan core team sudah membaca, sudah memahami permasalahan-permasalahan yang ada. Mereka sudah memperbaikinya dan menyiapkan aplikasi-aplikasi yang terbaik. Ya. Perintis ini memiliki kesempatan untuk melakukan KYC lebih awal. Jadi orang-orang yang dari perwakilan kemarin, dia dapat KYC dia lebih awal. Ya, itu rezeki mereka ya, kita nggak bisa bilang. Jadi saya minta kepada teman-teman dimanapun berada, perhatikan data-data kita. Verifikasi identitas untuk membedakan akun asli dan akun palsu. Kenapa kita berapa kali diminta berulang-ulang untuk mendaftarkan? Padahal untuk masuk Pi Network aja, kita telah memberikan identitas diri kita. Tiba-tiba di tengah perjalanan diminta lagi KYC, isi lagi data ulang lagi. Mau tak mau ini semuanya harus kita penuhi. Kenapa harus dipenuhi? Karena visi dan visi Pi Network ini memberikan yang terbaik ya, untuk membangun mata uang dan ekonomi digital yang inklusif dan paling banyak didistribusikan untuk semua perintis. Mekanisme penambangan Pi Network berbasis jejaring sosial dan tingkat penambangan menjadi 2 saat ukuran jejaring sosial tumbuh 10 kali. Oleh karena itu, Pi memiliki kebijakan yang ketat ya. Satu orang hanya satu akun ya. Ini banyak menimbulkan ya, penafsiran-penafsiran yang berbeda. Jadi memang kalau orang memiliki lebih dari satu akun untuk melakukan penambangan-penambangan, nah itu nanti akan ketahuan identitasnya. Kenapa? Diminta nanti foto diri dan lain sebagainya. Data KYC yang core team kumpulkan hanya digunakan untuk memverifikasi identitas daripada para pioner. Dan tidak mematuhi peraturan anti pencucian uang ya. Jadi memang betul-betul dijaga. Seluruh negara mengingatkan kepada Pi Network, hati-hati pencucian uang, kemudian aliran dana terorisme. Jadi makanya core team tidak pernah menjual data KYC kepada siapapun, kepada negara manapun. Banyak orang curiga data-data kita yang ada di Pi Network nanti dijual sama core team. Tidak. Mereka sudah menegaskan itu semua. Jadi saya ingin mengingatkan kepada kita semua, teman-teman Pi Network dimanapun berada. Ya. Tenang saja, kita sabar menunggu, dalam waktu dekat akan terjadi KYC massal. Masukkan data kita yang sudah akurat, yang mungkin tidak kita rubah-rubah lagi. Jangan khawatir tidak kebagian untuk KYC.
KYC jangka waktunya cukup lama. Mungkin kita diberikan 2-3 bulan. Jadi kalau mau mendapat informasi yang cepat ya, kita gabung ke komunitas. Di komunitas itu nanti ada informasi-informasi. Kalau saya bergabung dengan Medan, Deli Serdang, Sergi, sama Tebing Tinggi. Ya, jadi komunitas kami berkembang, ada informasi berbagi. Ya, jadi saya harap teman-teman yang ada di mana saja ya tetap mengikuti perkembangan-perkembangan. Dan informasi-informasi yang saya berikan yang lalu dan hari ini adalah informasi-informasi yang saya kumpulkan baik dari Twitter maupun dari Facebook maupun juga dari Instagram ya. Kemudian saya juga membuka jaringan-jaringan internet yang di luar Indonesia. Saya mencari informasi dalam arti kata untuk memberikan solusi, untuk membagi informasi kepada teman-teman pioner dimanapun berada. Karena saya tahu kita ini semua haus informasi, sedang menunggu-nunggu bagaimana yang terbaik, langkah apa yang harus kita lakukan. Untuk itu, ikuti terus video ini. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman akan dapat diberikan informasi-informasi perkembangan-perkembangan yang ada di Pi Network. Karena kalau saya berharap kita semua suksesnya bersama. Jadi kita suksesnya sukses bersama, tidak sukses sendiri-sendiri. Kenapa saya menganggap teman-teman para penambang petir ini adalah sahabat saya? Teman-teman penambang petir ini adalah saudara saya. Jadi yang namanya teman, namanya saudara, saya berharap kita bisa sukses secara bersama-sama dan membawa perubahan perekonomian di Indonesia. Demikian teman-teman, sahabat petir dimanapun berada, salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.